Pemirsa, Partai Nasdem resmi meluncurkan program Nasdem Memanggil sebagai upaya membuka kesempatan bagi semua anak bangsa untuk berkontribusi membangun bangsa dan negara. Dan kita akan membahasnya di studio. Telah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Mas Hanta, bagaimana penilaian Anda mengenai program ini? Ya, saya kira kalau kita perhatikan jejak elektoral Partai Nasdem ini kan partai yang paling signifikan mengalami peningkatan pertumbuhan suaranya, elektabilitas elektoralnya, kursinya. Tadi kalau dicatat paling tinggi kenaikannya dari 2015 ke 2019 itu kenaikannya 4,26 juta kalau saya catat. Kursinya dari 35 ke 59 itu 10,3%, berarti ada kenaikan 24 kursi. Dan itu angka yang sangat tinggi. Nah, pertanyaan pentingnya, Nasdem kenapa naik signifikan itu? Saya punya catatan beberapa analisa. Satu, selain peran sentral Pak Surya Paloh sebagai figur sentral di Partai Nasdem. Yang kedua, ada mesin politiknya harus kita akui, partai ini bergerak, juga seperti juga partai-partai lain. Kemudian yang ketiga, ada brand yang dibangun, ada Jokowi, presidenku, Nasdem, partaiku yang dibangun, yang sebenarnya itu tidak terlalu efektif. Karena kita tahu pada saat itu Pak Jokowi terlihat lebih merah ketimbang warna biru gitu ke dalam persepsi publik. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan. Ketiga, keempat adalah faktor figur caleg. Nah, saya ingin masuk tadi yang disampaikan oleh Mas Willy. Jadi saya kira Nasdem adalah salah satu partai yang sangat fokus mencari profil calegnya sangat serius. Data survei yang akurat, kredibel dijadikan betul-betul data untuk mendapatkan suara signifikan itu. Nah, karena itu menjelang 2004 nanti, 2004 bagi Partai Nasdem, di luar pencapresnya Anies Baswedan dan seterusnya, jangan tinggalkan ini. Jangan tinggalkan strategi untuk mencari, mencangkokkan figur caleg. Karena ini kan pemilihan legislatif. Jadi calegnya harus dicari orang-orang yang tadi punya kredibilitas yang tinggi, punya kapabilitas, punya kemampuan, dan punya popularitas yang mumpuni. Karena itu saya lihat profilnya ada mantan kepala daerah, ada public figure, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor ini yang saya kira, yang kalau dipertahankan, diperbaiki lagi strateginya, saya kira Nasdem terlalu berlebihan kalau memiliki target untuk menaikkan suaranya. Yang kedua, ini yang menarik, dulu saja Nasdem yang membranding capresnya untuk mendapatkan efek ekor jas dari Pak Jokowi itu tidak terlalu signifikan ya katakanlah. Nah, sekarang capresnya tidak berwarna, Anies Baswedan. Yang sekarang dicapreskan kalau oleh Partai Nasdem kalau nanti berhasil dalam tanda petik menjadi capres betulan ditetapkan oleh KPU sebagai capres, maka ini dapat menjadi insentif elektoral yang bisa dikapitalisasi, yang bisa dimanfaatkan oleh Nasdem. Dan salah satu program malam hari ini kalau saya perhatikan juga strategi untuk membuat semacam brand connection antara Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Nah, kalau ini dilakukan saya kira selain faktor calegnya ada faktor capresnya yang bisa dikapitalisasi melebihi dulu seperti Pak Jokowi. Sekarang ada Anies Baswedan. Nah, faktor-faktor ini saya kira yang akan dipertahankan oleh Partai Nasdem lagi-lagi menggunakan data yang relatif akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan apalagi nanti kalau peta politiknya menjadi dua poros politik, kemudian poros ini kemudian Nasdemnya yang paling kuat mendapatkan efek dari figur Anies Baswedan, saya kira ini juga menjadi limpahan elektoral potensi bagi Nasdem. Meskipun Rara, Mas Willy menurut saya juga ada PR bagi Nasdem. PR-nya apa? Ini kan yang sering dikhawatirkan dengan Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan ada potensi lepas pemilihnya, yaitu pemilih Jokowi. Karena Pak Jokowi dan Anies dianggap berjarak secara diametral. Nah, tetapi di saat sama, jangan lupa berpikir dalam politik itu harus optimis. Ada potensi besar pemilih Anies Baswedan, baik pemilih di sebelah kanan maupun ceruk di tengah yang cukup banyak Anies Baswedan, itu bisa dijala secara politik oleh Partai Nasdem. Ya, sudah saatnya atau weswayahin tepat ya bagi Partai Nasdem maupun Anies sebenarnya. Ini saya ingat ini Mas Willy, betul saya termasuk yang mengikuti di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur, pilkada yang besar di 2018 yang lalu. Nasdem yang awal mendukung Ridwan Kamil dan Kofifa, saya juga kebetulan intens mengawal Bu Kofifa dan Ridwan Kamil, itu Nasdem sejak awal dan tanpa mahar, betul, itu terkonfirmasi. Dan weswayahi ini juga tagline-nya Bu Kofifa ketika Pilkada Jawa Timur yang lalu, Mas Willy, dan saya kira tepat digunakan oleh Anies Baswedan sebelum ke Nasdemnya. Kenapa? Anies dulu pernah menjadi peserta konvensi Partai Demokrat.
nggak jadi capres. Kemudian 2019 yang lalu sempat disebut-sebut sebagai capres. Nah, sekarang saatnya bagi Anies untuk betul-betul maju di 2024. Dari sisi Nasdem juga ini wes wayahe. Dari sisi tadi untuk menang pileg, pilpres secara serempak dan seterusnya itu, saya kira ini tagline ini kalau kemudian brand association-nya cukup kuat antara yang dimiliki oleh Partai Nasdem sekaligus dengan Anies Baswedannya, kemudian strateginya tepat, ya saya kira ini akan memberikan dampak elektoral yang positif bagi Partai Nasdem. Lagi-lagi tetap harus dengan strategi yang tepat ya, karena kalau tidak berhati-hati pengalaman Pak Prabowo misalnya, strategi kampanye yang dijalankan oleh Anies Baswedan dan Nasdem di Pilpres terlalu bermain di ceruk pemilih spektrum kanan, ideologi kanan, itu juga tidak menguntungkan Partai Nasdem. Misalnya berkoalisi, maka PKS yang lebih menguntungkan, mendapatkan limpahan elektoral yang lebih besar. Tapi pilihannya kan dua sekarang. Terlanjur Anies ini dianggap sebagai idola barunya pemilih Prabowo yang kecewa di ceruk yang sebelah kanan itu. Bergeserlah ke Anies sekarang. Nah, Anies sekarang seolah menjadi idola baru di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kirinya, saya menggunakan dalam tanda petik ya, kanan dan kiri itu ada Ganjar Pranowo. Kalau Prabowo masih maju, seolah Prabowo yang menggeser ke tengah. Nah, sementara Nasdem itu posisi di tengah. Pilihannya dua, apakah Nasdem yang bergeser ke kanan, apakah atau Anies yang bergeser ke tengah? Yang paling tepat yang kedua. Bagaimana upaya Anies bergerak ke tengah dan itu sejalan dengan keindonesiaan kita, sejalan dengan yang ada di Nasdem, maka itu akan tepat ya pilihan strategi politiknya. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh Partai Nasdem maupun Anies, sejalan nanti bagaimana di Pilpres menang, tetapi di Pileg juga semua partai koalisi itu sedang berkompetisi dan Nasdem harus mengambil peran. Kita akan bahas lebih dalam mengenai pemilu 2024 dan tadi juga kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian Partai Nasdem ini kembali menegaskan berkomitmen sejalan dengan pemerintahan Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya. Kenapa ini dirasa perlu ditegaskan kembali oleh Partai Nasdem? Mas Hanta tadi dalam pidato dari Ketua Umum mengatakan bagaimana kemudian Nasdem ini memposisikan diri sebagai sahabat sejati pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Menurut Anda, artinya kan ini sudah ada ketegasan, kesolidan dan komitmen sejalan dengan pemerintahan Joko Widodo sampai akhir masa jabatan. Apa yang membuat ini penting untuk ditegaskan kembali oleh Partai Nasdem? Ya, saya kira karena pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin masih berlangsung lebih dari 2 tahun. Dan komitmen itu menjadi penting untuk disampaikan ke publik karena ada kemungkinan, bukan kemungkinan, potensi besar bahwa Partai Nasdem itu tidak sama preferensi politiknya dengan mungkin Pak Jokowi, mungkin partai utama pendukungnya itu PD Perjuangan di Pilpres 2024 mendatang. Meskipun ini kan terpisah ya, bahwa sampai dengan 2024 masih di dalam koalisi yang sama mendukung pemerintahan. Tetapi pasca 2024 mereka akan bertarung dengan poros-poros yang berbeda. Nah, komitmen sampai 2024 ini saya kira penting untuk disampaikan dan dinamika politiknya nanti juga akan cukup kencang semakin mendekati pemilu 2024. Nah, potensi-potensi di antara dinamika politik yang akan terjadi, saya kira Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh menyampaikan komitmen itu penting. Di saat yang sama kita tahu juga semua sedang membangun poros-poros koalisi. Seperti saya katakan tadi akan ada potensi memiliki posisi yang diametral. Meskipun lagi-lagi saya selalu mengatakan politik itu dinamis, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan mereka berpisah. Mengenai komunikasi politik dan strategi yang tepat, tadi Mas Hanta juga sudah singgung seperti itu. Bagaimana? Ya. Baik ke Pak Jokowi maupun ke publik ya. Nah, pertama saya mengistilahkan sejak awal ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres, ini sebuah terobosan dan keberanian yang cukup besar. Kenapa? Catatannya satu, ini Partai Nasdem adalah pertama yang secara resmi mengumumkan capresnya di luar Ketua Umum ya. Kalau Ketua Umumnya kemudian sebuah partai mengumumkan Ketua Umum kan itu biasa. Itu satu. Yang kedua adalah yang beda, kenapa kemudian cukup ramai ya, padahal Pak Prabowo juga sudah dideklarasikan, kenapa tidak ramai? Karena Mas Willy, karena Partai Nasdem mencapreskan Anies Baswedan. Dan mitra koalisinya, tadi Rara memberi pertanyaan yang saya kira jelas juga ke Mas Willy, adalah mitra koalisinya berpotensi adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Itu penting dua kata itu. Dan yang ketiga, Nasdem ada partai sedang di dalam pemerintahan yang satu-satunya sekarang secara berani, jelas, dan petik ya berani, meskipun itu hak politik, boleh saja, itu mengumumkan kepada publik. Kenapa saya mengatakan Anies? Karena Anies posisinya berjarak, dan petik berjarak dengan kekuasaan saat ini. Kenapa juga menjadi sesuatu? Karena yang di kawan koalisinya Partai Nasdem yang sedang dalam pemerintahan adalah Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan. Itu saya kira langkah berani dari Partai Nasdem. Tapi bagi saya, bagi publik secara umum demokrasi, ini kabar baik. Kenapa kabar baik? Karena paling tidak
kita tidak akan menghadapi capres tunggal. Kalau semuanya bergabung harus bersama Pak Jokowi. 2024 koalisi dan pemerintahan semua harus sama capresnya. Lalu di sisanya di luar Partai Demokrat dan PKS tidak cukup 20%. Siapa lawannya? Tidak ada. Berarti kan sudah ada nih lawan paling tidak yang sudah disiapkan. Ini kabar baik bagi demokrasi. Kalau bisa 3 poros lebih bagus lagi, lebih variatif. Itu saya kira sisi positifnya. Sehingga itu hak politik. Dan satu lagi yang seperti saya menyambungkan sampaikan oleh Mas Willy, tantangan koalisi ini sudah makin mengerucut. Benangnya, semen pengikatnya sudah Anies Baswedan. Nanti tantangannya di cawapresnya. Dan pengikat utama selain capresnya Anies adalah tadi mereka memiliki tanda petik lawan politik yang sama, yang seperti saya katakan tadi, partai-partai, Pak Jokowi dan sebagainya, lawan. Dan satu lagi, kingmaker-nya, kingmaker utama dari Anies Baswedan ini, satu Pak Surya Paloh, kedua adalah Pak SBY, dan tiga ada Pak Yusuf Kala. Preferensi cawapresnya bacaan saya belum punya satu nama, Mas Willy. Kecenderungannya, kalau Nasdem pastilah, kalau Pak Surya Paloh, Pak Nasdem ada nama Pak Andika, Panglima TNI, selain nama Ganjar dan nama Anies sendiri. Mungkin Andika, kalau Demokrat, SBY mungkin kecenderungan, pastilah putranya AHY dan Pak JK kecenderungannya kalau saya baca masih Kofifa. Nah antara tiga itu kalau sudah ada satu suara, tinggal tunggu kapan diumumkan Mas Willy. Baik. Politik itu dinamis, Singkat saya saja, setuju Mas dengan Hanta. Mas Willy, politik itu dinamis. Jadi bisa jadi persepsi hari ini sebaliknya. Pak Jokowi pun pasti suksesor yang dipikirkan adalah orang kuat. Kalau Anies semakin kuat bisa jadi Pak Jokowi akhirnya mendukung Anies, bisa juga. Baik, Mas Saya kira Hanta. itu yang Kita lihat tantangannya bagaimana ke depan. dinamika ke depannya ya. Betul Baik. sekali. Yang Baik. PR-nya adalah membangun koalisi 20% terdekat. Sehingga bisa dideklarasikan. Baik, Mas Hanta dan juga Mas Willy, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup program live event Partai Nasdem memanggil untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.